Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abdillah Rifai. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 dengan NIM 010525010007. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bahasa Indonesia yaitu Ustadz Dikri Dirwatul Ghazali, MHUM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa perbedaannya antara kalimat induktif dan kalimat deduktif. Jadi, kalau kita membaca sesuatu, membaca seperti kayak artikel, kita di situ akan melihat ada kalimat inti dan ada kalimat penjelas. Jadi dalam suatu cerita terbagi menjadi dua macam kalimat. Jadi ada kalimat penjelas, ada kalimat inti. Contoh kalimat induktif itu seperti kalimat induktif itu contohnya seperti ini, kita bacakan contohnya. Setiap hari Jumat, seluruh siswa melakukan kegiatan bersih-bersih kelas. Mereka menyapu lantai, mengelap jendela, dan merapikan meja. Bahkan para guru ikut membantu memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Nah, kalimat intinya di akhir seperti ini. Semua usaha itu membuat sekolah tetap terawat dan menjadi salah satu yang paling bersih di kota ini. Itu adalah contoh kalimat induktif. Jadi, kalimat penjelas terlebih dahulu secara melebar. Terus, di bawahnya terdapat kalimat inti, kalimat pokok dari itu paragraf. Contohnya seperti tadi, setiap hari Jumat, seluruh siswa melakukan kegiatan bersih-bersih kelas. Itu kan termasuk kalimat penjelas, bukan kalimat inti. Disambung lagi, mereka menyapu lantai, mengelap jendela, dan merapikan meja. Bahkan para guru ikut membantu memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Itu masih kalimat penjelas. Kalimat inti dari paragraf tersebut yaitu semua usaha itu membuat sekolah tetap terawat dan menjadi salah satu yang paling bersih di kota ini. Jadi fakta-fakta dulu, baru kesimpulan di akhirnya. Seperti itu kalimat induktif. Dan kalau contohnya kalimat deduktif, jadi kayak gini. Pagi itu, bukan, jangan contohnya dulu. Jadi kalimat deduktif itu apa? Kalimat deduktif itu suatu paragraf yang terdapat kalimat intinya itu, pokok inti dari paragraf tersebut itu ada di awal. Sebaliknya dari kalimat induktif tadi. Kan kalau induktif itu kalimat intinya di akhir. Kalau kalimat deduktif itu ada di awal. Kita sebutkan dulu kalimat intinya, baru penjelasan yang lainnya. Contohnya seperti gini. Pagi itu, Sekolah Harapan Bangsa dikenal memiliki lingkungan yang sangat bersih. Nah, itu kalimat inti. Dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Setiap sudut halaman dipenuhi tanaman dan para siswa terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Karena kebiasaan itu, sekolah terasa nyaman dan enak dipandang. Itu dari kalimat deduktif, gagasan utama di awal atau kalimat pokok di awal, lalu dilanjut dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Kak, bagaimana sih jika kita ingin memahaminya secara gampang? Bagaimana itu caranya? Kita lihat ini aja, kata-kata yang benar-benar jadi mencakup dari semua penjelasan tersebut. Dari semua penjelasan tersebut, kita lihat mana yang paling inti. Jadi jadi kalimat inti itu mencangkup semua penjelasan-penjelasan yang telah dibacakan di paragraf tersebut. Itu kalimat inti yang dimaksud kalimat inti itu. Jadi intinya apa dari kalimat tersebut? Tuh. Selanjutnya,
Jadi kalimat di dalam bahasa di dalam mata kuliah bahasa Indonesia dapat dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Contohnya, itu satu bisa berdasarkan isi atau tujuan. Bisa disebut dengan fungsi, bisa berdasarkan isi atau tujuan. Yang pertama yang berdasarkan isi atau tujuan, yaitu kalimat deklaratif. Apa yang dimaksud kalimat deklaratif itu? Yaitu memberikan informasi atau pernyataan. Itulah yang disebut kalimat deklaratif. Selanjutnya, apalagi yang berdasarkan isi atau tujuan? Yang kedua, yaitu kalimat interrogatif. Apa yang dimaksud kalimat interrogatif? Menanyakan sesuatu. Jadi kalimat interrogatif itu halnya kita menanyakan sesuatu. Nah, itu yang disebut kalimat interrogatif. Kalimat imperatif selanjutnya, memberikan perintah atau larangan. Jadi kita memberikan perintah kepada orang lain, itu disebut kalimat imperatif. Atau juga kita melarang kepada orang lain, itu yang disebut kalimat imperatif. Selanjutnya yang keempat, yaitu kalimat ekslamatif. Jadi kalimat ekslamatif itu adalah bisa disebut gimana ya? Mengungkapkan perasaan. Contohnya seperti gimana? Contoh seperti kagum. Kita sedang kagum nih. Kita ingin mengungkapkan perasaan. Nah, itu yang disebut kalimat ekslamatif. Atau yang lainnya, kagum, tidak kagum aja seperti kagum, marah, sedih. Kita ingin mengungkapkan perasaan tersebut. Nah, itu yang disebut kalimat ekslamatif. Kalau yang berdasarkan bentuk logis atau pola penalaran yang berdasarkan bentuk logis, ya yang tadi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kalimat deduktif dan induktif. Itulah yang disebut berdasarkan bentuk logis. Dan selanjutnya berdasarkan jumlah klausa. Terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama kalimat tunggal. Jadi tunggal itu hanya satu klausa, satu subjek plus satu predikat. Itulah yang dimaksud kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu ya satu klausanya, jadi subjeknya satu dan predikatnya juga satu. Itulah yang dimaksud kalimat tunggal. Bagaimana selanjutnya? Sebaliknya, yang kedua yaitu kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk. Lebih dari satu klausa, itulah yang dimaksud kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk itu dibagi lagi, jadi menjadi 3 bagian. Apa saja isi dari kalimat menjemuk? Terbagi menjadi berapa saja kalimat menjemuk? Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kalimat majemuk yang setara. Jadi kalimat majemuk itu setara, tidak bertingkat atau tidak dicampuri apa-apa. Yang kedua yaitu kalimat majemuk yang bertingkat. Nah, ada juga kalimat majemuk yang bertingkat, beda lagi dengan kalimat majemuk yang setara. Yang ketiganya apa? Yaitu kalimat majemuk campuran. Jadi kalimatnya itu bercampur-campur. Jadi seperti itu. Dan satu lagi saya akan menjelaskan sedikit tentang berdasarkan kelengkapan informasi. Berdasarkan kelengkapan informasi. Kalau ini berdasarkan kelengkapan informasi itu ada dua. Yang pertama kalimat efektif atau jelas, ringkas, jadi tidak bertele-tele gitu. Itulah kalimat efektif. Yang keduanya yaitu kalimat tidak efektif, sebaliknya dari kalimat efektif. Kurang tepat atau terlalu panjang. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Emang banyak, cuman kita belajar menyampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.